Bagaimana teman-teman di Rexos ini bisa menghadapinya agar tetap bisa perform, tetap bisa achieve. Karena kan sales itu target itu bangun pagi ada target terus gitu ya. Ternyata setelah dari koki sebagai sales yang mana itu ini go banget. Jadi jalan enak juga dunia sales. Nah, ketika dijalanin pengalaman dari mulai pertama kali menjadi seorang sales hingga menjadi seorang apa tadi divisinya ACBN dan sekarang kembali lagi di sales, mana yang lebih menikmati ketika menjadi sales atau sebagai leader? Gue lebih menikmati sebagai Sales karena dari kenyamanan di hati atau karena dari aspek finansialnya. Yang pertama gini, strategi yang kadang gue buat pada saat posisi masih leader itu jarang dilakukan oleh sales. Nah, koreksi nih. Berarti kalau kita punya strategi, ya nanti tolong bisa dikoreksi juga. Terus tim kita nggak bisa mengeksekusinya. Nah, itu salahnya di mana? Cara kita mendeliver itu strategi atau memang tim kita ini memang nggak bisa itu gimana diskusi? Jadi ada dua opsi sales nih Bos, kalau ada dua pemikiran. Yang pertama sales yang main-main, sama sales yang sebenarnya berpikir dewasa. Kalau sales yang berpikir dewasa, dia sebenarnya kita sampaikan aja, pasti dia akan melakukan. Tapi kalau sales yang istilah masih main-main Bos, karena posisi pada saat itu gue pernah merasakan sales main-main ya. Udahlah berapa 2 biji aja udah bersyukur gitu kan, 3 biji udah bersyukur. Nah itu apa yang kita sampaikan, mau secara baik atau secara keras atau secara pakai struktur buku, itu dia nggak akan menerima gitu. Jadi mungkin perbedaan sales yang di sini gitu, yang pada saat itu ya yang kita pegang. Kayak contoh nih yang di sini nih, kita punya di tim Desi ada sekitaran 60 orang atau berapa puluh orang? 60. Itu sales dewasa itu ada 20 orang kalau gue sebut. 40-nya remaja. Secara pemikiran. Padahal ada yang berkeluarga, dia harus biaya anak sama istrinya, tapi dia bekerja hanya dengan main. Gitu. Sedangkan kayak Karel masih lajang, belum ada biaya, tapi dia bisa bekerja yang fokus. Karena dia menikah mungkin. Nah, karena ada yang dia pikirkan, berpikir untuk kedepannya gitu kan. Ya kayak gitu sih Bos sebenarnya. Terus gini ya, kalau kita lihat sekarang di dunia sales ya, banyak itu leader tuh karbitan. Artinya begini, dia itu tidak melalui proses. Kalau kalian proses ya, Wahyu tadi dari mulai kejebak, sukses dulu, terus akhirnya jadi leader, nanti sekarang jadi BM, luar biasa itu menurut saya. Sama tadi juga Andre juga sama proses. Nah sekarang nih ya, kalau saya lihat ini banyak yang karena dia kuliah di tempat yang bagus, ya kan karena ada tuh ya beberapa kampus-kampus yang sudah kerjasama dengan bank, di hire, tiba-tiba dia jadi seorang leader. Padahal dia tidak pernah menjalani posisi sebagai seorang sales. Itu bagaimana? Development program. Iya, dia hanya teori aja, teori mungkin visit ke cabang, visit segala macam, tapi tidak pernah seperti kalian yang terjun langsung ke lapangan. Bagaimana tadi yang Andres bilang jualan gemetaran atau kalau yang canvassing buka pintu, aduh security gimana? Deg-degannya itu nggak masalah. Sekarang banyak kan ya terjadi, mungkin Wahyu tadi punya teman-teman yang seperti itu tiba-tiba jadi bos aja, jadi BM aja. Itu gimana ya? Menurut kalian cara mereka bisa mendeliver strategi mereka ke sales yang notabene-nya salesnya itu lebih berpengalaman dari mereka? Itu bagaimana menurut kalian? Yuk. Tetap dari development program gitu, mereka tetap harus turun terjun ke lapangan, tahu gimana pasar di lapangan sih. Mereka ikut jualan? Harus ikut. Memang ikut jualan enggak? Kalau yang di sepengetahuan di bank sebelumnya memang ada development program. Jadi dia dikasih waktu sebulan atau 2 bulan, misalnya di kartu kredit.
dia ditargetin 3 approval, Nah. 10 incoming. Nah. Dia nggak bisa cuma ngasih nge-refer nama salesnya yang jalan, nggak bisa. Pokoknya dia harus turun, terjun, naik motor, panas-panasan. Kan pasti buka pintu, diusir security, dia harus dapat. Jadi dia harus tahu gimana susahnya tuh si sales untuk dapatkan satu aplikasi. Nah, dengan kayak gitu, dia tahu nih nanti begitu dia jadi pimpinan, dia mau menerapkan strategi atau kebijakan untuk si sales, mungkin bisa lebih bijak ya ke salesnya. Seperti itu sih. Berarti tidak semuanya yang product development yang tidak mengalami proses di apa tiba-tiba jadi enggak semuanya, tapi ada semuanya. Ada. Dan bahkan ada dari product development mereka dengan diiming-imingi sebagai leader misalnya ya kan, atau manajer nanti setelah lulus. Ujung-ujungnya setelah mereka turun taruh di satu funding atau tim kredit atau kartu kredit. Akhirnya ada yang tidak bisa berjualan, akhirnya ada yang diterjunkan sebagai marketing RM di bank tersebut gitu. Akhirnya ada yang lebih jago jualan. Gitu sih. Jadi kalian tuh lebih setujunya punya leader yang model development atau orang yang betul-betul ngebangun karir dari bawah? Setuju mana? Yang dari bawah. Dari bawah ya, daripada yang dia secara yang instan teori kan Teori. beda dong. Kalau develop itu kan ada kayak sekolah polisi ya, mungkin perwira dalam 6 bulan mereka jadi. Tapi kan kalau kalian kan yang betul-betul dari awal, tadi yang makan gorengan selama seminggu, merasakan bagaimana nggak dapat segala macam, tahu sebenarnya lebih fair itu kalau leader itu yang betul-betul dari proses ya. Oke. Nah, sekarang gini, kalau kita lihat nih antara kalian bertiga ada perbedaan. Wahyu sampai hari ini masih karir pet, ya. Kalau kalian kan tidak. Kenapa kalian tidak berpikir karir? Ya, karena kan ini kan tadi lebih ke salesnya, lebih ke bisnisnya ya. Yang kalau kita jualan ada hasil, kalau tidak jualan ada hasil. Nah, kalau karir kan enggak safety gitu ya. Safety, tapi betul-betul karir ini artinya yang tadi saya bilang bukan instan, betul-betul proses gitu. Kalaupun jika ada apa-apa harus ke lapangan pun tetap bisa jualan. Jadi misalnya kadang-kadang kalau punya tim atau sales yang agak nekat gitu bilang, "Bapak deh, coba Bapak jualan." Kita bisa buktikan kalau kita bisa jualan gitu kan ya. Jadi tidak hanya bisa memotivasi, bisa apa ya, ngomong aja gitu, tapi betul-betul bisa prakteknya. Kenapa di antara kalian ini ada dua perbedaan? Kalian lebih fokus ke salesnya, lebih apa bisnisnya, finansialnya, tapi tidak ke karir, sementara Wahyu lebih ke karir. Kenapa? Coba lu mungkin Wahyu kenapa berpikirnya bikin karir, enggak kalau sales kan tadi kan sales itu penghasilannya langit ya. Kalau kita kerja keras semaksimal mungkin ya. Kalau kita hanya tadi main ludo, ngopi aja, datang ke kantor ngopi segala macam ya ya oke. Kalau karir pet misalnya gaji 8 juta, insentif berapa, udah ketakar gitu ya. Tapi lebih aman. Dibawa pulang pun kita punya anak punya istri lebih aman. Nah, kenapa Wahyu punya kapasitas sebagai seorang sales sejati akhirnya lebih memilih karir, jenjang karir? Kenapa? Ya pasti pride, ya kan? Iya, karena kebanggaan menjadi seorang supervisor, seorang BM. Oke, terus yang gue pertimbangkan sampai kapan gue harus berjuang dengan tenaga gue sendiri, ya kan, jualan. Kalau keadaan sehat terus, kalau lagi nggak sehat, anak istri mau makan apa? Itu sih. Dan gue juga harus bisa ngebangun satu tim yang kira-kira gue bisa orang itu dapat berguna gitu loh. Orang itu dapat berguna dan gue bisa memajukan orang itu tuh satu kebanggaan. Misalnya gue punya tim sales, gue supervisor. Nah, gue bisa ngangkat dia sebagai supervisor, itu adalah kebanggaan gue sebagai tim leader. Walaupun dia pada akhirnya menjadi kompetitor, rival, itu kebanggaan. Nggak masalah. Itu malah bangga. Itu luar biasa. Kayak tahu orangnya.
putih, kurus-kurus orangnya mungkin. Cewek. Cewek. Oh, cewek. Cewek. Salah berarti. Saya kalau cewek saya tahu soalnya. Yuk. Tadi ada lagi kira-kira apa tuh kena tadi selain masalah finansial dan apa faktor ketidakpastian berarti ya. Iya. Nah, ada lagi nggak selain pride segala macam akhirnya memilih karir? Ada nggak sih goalsnya pengen jadi apa, pengen jadi direktur gitu? Itu udah pasti bos. Udah pasti ya? Udah pasti. Udah Gue pasti. punya goals ya. Tahun berapa gue harus impian kecil gue ya waktu gue jadi sales. Nah, Bulan Desember gue harus Natalan nih. Nah. Gue Natalan bawa mobil nih ke gereja. gereja. Itu salah satu goal sales. Goals. Ya. Tercapai. 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 Sedan ya. Nah, berapa tahun lagi gue harus jadi supervisor. Nah, Ya kan, gue harus jadi supervisor tercapai. tercapai. Dan setelah supervisor, gue harus jadi BM. Gimana ngerasain gue Itu saya potong. Itu mungkin kenapa keluar di bank sebelumnya karena tidak ada Jenjang harapan menjadi BM itu. Betul ya? Ya, secara struktur. Betul kan? Betul. Berarti saya setuju. Kita tuh harus punya target. Ya, jadi kalau yang saya baca itu ya, jika tahun ini kita sama seperti tahun sebelumnya kita udah gagal. Jadi harus punya target tujuan. Apapun itu ya. Jadi kita sudah punya planning lah ya. Kalau nggak dapat ya nanti gagal. Gitu ya. Yuk Andreas sama Rudi, kenapa kalian yang awalnya Andreas terutama tadi sudah cerita awalnya sales, akhirnya menjadi CBM di lumayan bank terkenal di Indonesia gitu ya, bank terkenal ya. Akhirnya sales aja karena tadi stres atau karena tim segala macam. Tapi kan tadi kata Wahyu kan tidak ada kepastian. Nah itu kan khawatir nggak sih dengan itu gitu? Mau sampai kapan ini begini? Jadi sebenarnya balik lagi dari seseorang pribadi sendiri ya, mungkin dari Mas Wahyu mempunyai statement seperti itu. Kalau dari saya yang pada saat itu posisi, jadi gini bos, mungkin di saya ini mempunyai jiwa yang istilah tantangan. Gue paling suka dengan tantangan. Kalau bicara nanti, gitu, atau suatu saat nanti, itu gue serahkan balik lagi kepada yang di atas. Yang gue jalanin sekarang, Takdir lah ya, takdir. Penting ikhtiar. Iya. Oke. Sama kayak bos bilang, oke, tahun berikutnya gue harus berubah. Ya. Dan tahun berikutnya gue harus berubah. Gue juga punya pemikiran seperti itu, gitu. Tapi kalau gue posisi pada saat itu ACBM gue masih bertahan, gaji gue Kita nggak ketemu nih. nggak ketemu. Gue gaji pokok 8 juta. Oke. Tahun berapa tuh? Hah? Tahun berapa? 3 tahun yang lalu. Oke, gede. Terus? Beda sama komisi. Hmm. Mungkin sudah nyaman secara pribadi. Tapi secara Tapi mental secara gue bilang gue nyaman. nyaman. Tahun 2010 gue jadi sales sama tahun 2020 sekarang sales itu sangat berbeda. Bedanya gimana? 2010, 2007 itu nggak ada kirim dokumen lewat WhatsApp. Tahun sekarang kita bisa kirim dokumen lewat WhatsApp, lewat apa? Sangat berbeda. Mungkin dari segi pemasaran Dari ya. sisi teknologi lebih dibantu. Mudah. Nah, kenapa gue masih bertahan dengan posisi sales? Karena gue masih butuh ilmu pasar yang tahun 2020 sekarang yang dikenal anak milenial, gue masih butuh itu. Gitu. Kalau kayak Mas Wahyu mungkin posisi sekarang di dalam kantor, boleh kita bersaing di lapangan. Berbeda sama tahun yang lalu. Beda banget gitu. Jadi mungkin gue balik lagi, gue nggak akan nyaman. Sales itu nggak ada jiwa kenyamanan. Apalagi Karena bangun pagi target. Bangun pagi udah target. Gue harus mikirin. Mau kemana ini, besok? target gue udah mau habis nih. Apalagi posisi corona. Gitu. Nanti kalau Mungkin kita bahas Mas Wahyu ini. nggak mengalami posisi corona. Bagaimana gue mencari aplikasi? Ngalamin nggak? Ngalamin banget lah. Posisi corona ya, kalau kita bicara CBM, posisi BN ya, branch manager. Ini dia di lapangan juga. Ibarat kalau jenderal tempur juga ikut perang juga. Jadi bagian pengatur strategi. Tapi secara Megang-megang secara token. apa Mas Wahyu, gue nggak ada gaji. Gitu, gue mau makan bulan besok apa? Itu gue pikirin. Gitu. Tapi balik lagi kita bekerja dan berdoa, ya kan? Pasti akan ada hasil gitu. Untuk sales ini gue akan bertahan sampai gue bosan. Sampai bosan. Targetnya berapa lama itu? Misalnya kan tadi bilang pasti punya goals, pasti punya target. Pasti. Nah, apakah punya planning mungkin ngumpulin uang sekian banyak, terus bikin usaha sendiri atau gimana?
Kalau usaha sih memang ada. Sudah ada. Udah mulai jalan gitu. Kalau untuk kedepannya sebenarnya mungkin berbeda pemikiran yang. Sorry, saya potong. Tadi kan mempelajari pasar milenial. Nah, menurut saya tadi setelah sudah bisa menguasai, setelah bisa memahami, apa yang akan dilakukan? Nah, jadi di sini gue lagi rangkum bos sebenarnya. Ya, ini sebenarnya misi pribadi. Gue lagi rangkum apa yang terjadi sekarang di lapangan. Apa yang pasar butuhkan sekarang, gitu. Apa yang bisa gue pasarkan dengan apa yang gue pegang sekarang, gitu. Contoh gedung apa semua apa nih. Sebenarnya gue kemarin buka gedung, gue nanya gitu, Bu, gedung berapa sih? Sewa kantin berapa? Sekian. Ternyata gue banding berbalik, lebih murah kementerian, kantin kementerian daripada kantin swasta. Oh ya, mungkin kedepannya gue akan. Sebenarnya itu udah ada opsi-opsi yang gue siapin untuk kedepannya, gitu. Tapi kan balik lagi gue masih penuh ilmu, gue masih butuh ilmu, gitu. Karena tahun berikutnya pasti akan ada namanya perubahan target market pasar, gitu. Gue yakin suatu saat pemasaran kartu kredit mungkin akan di-close karena akan namanya teknologi makin berkembang. Sudah. Gitu. Udah akan bisa sana. ditutup. Iya. Gitu. Gue yakin akan arah ke sana karena teknologi akan berkembang. Gitu. Tapi tetap di mana ada teknologi, tetap manual itu tetap masih dibutuhkan juga, gitu kan. Masih tetap man di gun, man-nya tetap dibutuhkan. Lebih kepercayaan ketemu dengan satu nasabah ke nasabah ya kita itu trustnya lebih percaya ya daripada dia di handphone. Memang suatu saat itu akan ada gitu. Tapi kita kalau dari gue sih gue akan tetap bekerja Sampai bosan. sampai gue tunggu posisi titik yang gue lihat gitu, yang gue lihat time ini kayak biar ini mungkin selesai, kayak biar ini gue prediksi oh ya bentar lagi mungkin selesai, gue udah persiapkan Bang lain. titik-titik ada banget kan hidup. Tapi gue seneng loh lo nyari gimana pasar milenial sekarang, ya kan? Cari tahu, ya kan? Nah kalau di gua yang terpesan di gua, gimana gua bisa memanage anak milenial sekarang untuk bergerak? Tim sekarang banyak milenial ya. Wah, Semua milenial. sebelumnya gua milenial juga. Gimana sih ngurusin generasi milenial? Milenial itu nggak bisa diatur bos. Bisa diatur. Iya, gua kalau nggak mau kerja gitu kan. Dan ada yang gue ini orang ada gitu kan. Dia ngomong. Iya, lu suruh jualan gua, ya kan lebih banyak duit gua ya kan. Model-model daripada insentif. model Kenny mungkin ya. Oh, Yang kita kan Kenny udah keluar mungkin ya. Ada tuh yang dia udah kaya lah tapi jadi CSR juga pas interview bingung juga ini orang kaya kok mau jadi kantornya pakai mobil gitu. iya, model gitu banyak. Jadi gimana cara ngelolanya? Gimana gue bisa masuk di kehidupan dia, Jadi kehidupan mereka. join nih. Gue join sama mereka. Nah, gue korbannya sekarang. Iya, Gue korbannya nih masuk ke dunia mereka. bener. Gimana kita masuk ke dunia mereka? Kita ajak mereka itu trust, percaya, jadi keluarga. Gue ajak apa? Tim gue. Kemana? Jalan touring ke Bromo. Gue ngajak keluarga gue Bawa mobil. naik kereta aja Kereta, kita. oke. Cari villa, cari hotel. Oh jadi biar murah, biar ya, mingle lah ya. backpacker aja. Ya jadi biar mingle biar Bener. ngebondingnya begitu ya. Tuh. Mereka percaya dan nganggap kita itu udah keluarga. Jadi walaupun mereka punya duit banyak dari keluarga ada, kalau nganggap tim kita ini udah lebih penting dari keluarga atau sama keluarga mereka, itu enak banget. Enak banget. Iya, kayak Thanos dengan Tung. semua kan. Dari semuanya ada nggak sih yang masih masih nggak cocok gitu, masih tetap dia berpikir gue bukan kita gitu. Ya, Ada ya. ada. Kenapa nggak di-cut? Itu kalau yang begitu, kalau memang lo bisa berdiri dengan diri sendiri, tunjukkan. Kalau gue selama ini tunjukkan dengan perform. Kalau memang ada performnya, ya udah. Bebas lo. Ya. Terserah lo mau gimana. Tapi lo ngomong lo tapi lo nggak punya perform ya habis lah, gitu kan. Kita berbicara perform karena ini salesman. Gitu. Dot, gimana Dot? Kenapa mikirin sama kayak Andreas nggak saat ini tidak fokus ke karir? Dulu sih udah coba ya untuk fokus ke karir. Contoh yang kemarin di restoran kan,
udah sempat jadi leader lah megang satu restoran. Ada juga ya kenaikan ada ya? Ada. Dulu emang awalnya emang dari apa sih Emang dulu basicnya sekolah ini pariwisata? Enggak. Jadi saya SMA begitu ke Jakarta ditaruh di rumah makan Padang. Pas kelihatan sih. Ditaruh di rumah makan Padang. Jadi di situ terjebak juga sih sebenarnya. Nggak mau merantau, dipaksa merantau karena emang ada suatu hal yang nggak diterima sama keluarga gitu kan. Jadi pas nyampe di Jakarta terjun di rumah makan Padang itu nggak bisa bangun pagi kan. Mulai pagi kalau anak muda itu bangun ya jam 11, jam 10. Ini jam 4 pagi saya udah dibangunin. Jam 4 pagi bangunin, mandi, ngaduk dan sholat subuh. Ngaduk rendang bukan? Kan sholat subuh dulu, sholat subuh, keluarin prepare barang-barang ini, baru udah jam 12 atau jam 11 makan. Orang boleh lama, nggak boleh lebih dari 5 menit. Ngalahin tuh. Makan, naik lagi, kerja lagi. Karena kan restoran termasuk ramai ya rumah makan Padangnya. Salah satu rumah makan Padang yang Surya. Apa namanya? Rumah makan Padang Surya. Nggak ada kenal. Yang di Benhil. Nggak ada kenal. Tapi orang komplek kenal semua. Orang pajak yang dari situ kenal semua. Kenal. Jadi setelah itu mungkin nggak kuat dengan kayak dalam penjara ya. Keluar, masuklah ke restoran. Awal ngelamar jadi dishwasher, cuci piring. Banyak ketolongan Dishwasher, cuci piring. Itu nggak gajinya harian ya? Gajinya bulanan, itu cuma gaji 600.000 sebulan. Oke, tahun? 2000 berapa ya? 2003. Oke. Nah di situ kita masih dikawasin sama orang Jepangnya ya, nggak boleh pegang pisau. Karena kita status jabatan dishwasher, cuci piring aja udah ngepel. Jadi begitu orang Jepang nggak ada, saya nyolong belajar cara motong gimana, sushi, motong ikan salmon gimana biar nggak pecah. Dari ini dia kan satu ekor, takaran resepnya gimana. Di situ belajar, ngelamar ke restoran Pondok Indah, Hane Restoran. Langsung ngelamar, kita rencana jadi cook helper, minimal naik 1 tingkat lah. Kalau enggak jadi koki. Katanya pas di ngelamar sana nggak ada koki, adanya leader. Saya mundur dong, nggak ada jiwa pemimpin. Sampai hari ini punya jiwa pemimpin nggak? Insya Allah sih ada. Baru sadar kalau baru sadar ya setelah diperbankan sih sebenarnya. Soalnya punya jiwa. Jadi saya nggak berani mundur, masa orang Padang nggak berani. Oke, saya ambil Pak. Karena kan 3 bulan nggak lulus training kan dipecat. Saya ambil, akhirnya bertahan sampai 2010. 2010 mentok dengan gajinya 3,5 lah. Nah, berlalunya waktu, kenapa tadi tidak berpikir karir? Karir gini, karena di dunia sales ya, dunia perbankan ya. Pertama saya memang sama jauh dengan Andreas, suka tantangan, suka dengan suasana terbaru. Kalau di karir itu kan mayoritas kita di dalam ruangan, gitu kan. Kalau saya suka orangnya di lapangan. Memang sebenarnya sih sama aja ya, mau kita di lapangan sama di ruangan atau karir gitu. Tergantung dengan kalau di perusahaannya collab, tetap kita akan berhenti di situ juga kan, otomatis kita mengulang lagi yang baru. Kalian berdua ini nggak pernah khawatir gitu kan? Ini pekerjaan ini tidak penuh dengan ketidakpastian. Oh enggak. Kalau kita udah kalau saya sih saya optimis aja udah. Nggak pernah yang namanya misalnya negatif. Overflow nggak ada. Itu bagaimana? Kan rentan banget kan? Kalau tidak kepastian ya bos, kalau gue bilang itu memang di dunia ini memang nggak ada yang pasti. Tapi kalau bekerja yang karir, setidaknya dia sudah pasti mendapatkan setiap bulannya sekian juta. Standar charter itu banyak leadernya di rumahkan serentak. Pada saat dia kolaps, itu banyak sampai suami dari leader saya di SBC, Rara, itu suaminya dipecat serentak itu karir. Dan itu gue bilang kepastian itu hanya yang milik Tuhan ya. Tidak pasti ya di dunia. Kita menjalankan yang kita berdoa kayak Dodi nih.
akan ada suatu di mana yang akan dipersiapkan oleh Tuhan gitu. Sama kayak gue juga, gue percaya itu gitu. Jadi kalau untuk posisi sekarang kita bekerja di sales bukan untuk kita tidak kejar karir, mungkin orang mikir lu bodoh banget gitu. Kayak gue dari ACBM turun ke sales itu orang menghina tuh luar biasa gitu. Tapi gue balik lagi gitu, pemikiran lu sama pemikiran gue berbeda, hidup lu sama hidup gue berbeda gitu kan. Cara berbicara lu sama cara berbicara gue juga sangat berbeda. Kenapa gue di sales? Karena gue yang menentukan hidup gue lebih nyaman gitu kan. Maksudnya lebih apa yang hidup gue bisa terapkan secara sendiri. Bukan berarti gue nggak bisa megang tim gue sekarang jadi leader semua di BCA. Kemarin gue ketemu semua jadi supervisor, ada yang mau jadi ACBM. Tapi gue datang menawarkan kartu kredit, mereka welcome dengan apa? Malah mereka, ini bahasa dia nih yang gue pakai, nah, bahasa gue yang gue pakai gitu. Jadi bukan menghargai apa yang kita ajarkan ke mereka gitu. Tapi hanya beberapa orang-orang yang berpotensi yang memang menduduki itu gitu. Alhasil pada saat mereka tahu penghasilan gue di BRI bagaimana, pada mau ngelamar ke sini semua gitu kan. Jadi gue bilang balik lagi sebenarnya, ya udah terserah lu mau ngelamar, lu bagaimana cara bermainnya, kita kan ini bebas gitu. Maksudnya kita ini orang bebas, namanya dunia pemasaran kita orang bebas gitu. Sekarang kita tahu ya, sama-sama tahu 2 bulan ini corona lagi luar biasanya. Kita tuh jujur ya, mungkin saya pribadi gitu, kadang-kadang suka datang deh, bersih nggak gitu ya? Iya. Ada kan kekhawatiran, apalagi yang di awal-awal pertama yang kita masih masih kayak euforianya, WFA segala macam, noit. Kalau sekarang udah level, ya udahlah, udah pasrah lah. Kita kan harus tetap berjalan hidup ini gitu kan. Nah kalau dulu kan, gitu kan, suka begitu. Nah, tentunya kan pasti dengan corona ini penjualan pasti berpengaruh banget. Saya berpikir berpengaruh banget karena ada aturan-aturan yang bukan kita yang menentukan. Misalnya kalau di kartu mungkin ya, atau PL kita mau event, gedungnya tidak mengizinkan, ya, regulasi tidak mengizinkan. Belum lagi diawasi oleh pemerintah kemana-mana segala macam. Nah, kalau di sini mungkin mobil ya. Di mobil mungkin survei tidak bisa dilakukan ya. Jadi ada kekhawatiran dari yang mau apply tidak menerima. Bagaimana nih pesan kalian, strategi kalian ke sales ya, dengan dampak ini, caranya agar tetap bisa achieve, setidaknya achieve deh sesuai dengan target. Bagaimana gitu dengan segala kendala, segala problema yang terjadi di lapangan. Sementara kan perusahaan nggak mau tahu target, apalagi yang ada gaji misalnya. Lu mau makan gaji buta, itu ada kalimat, ada nggak sih kalimat seperti itu? Ada lah. Nah, lu makan gaji buta, lu memanfaatkan kondisi ini, alasannya corona pak, corona bos, segala macam. Kalau izin nggak gitu ya. Nah, bagaimana nih, terutama Wahyu ini dengan timnya, bagaimana cara memotivasi tim-tim yang milenial itu tetap jalan, tidak kasih alasan gitu. Alasan sudah selesai lah, ini udah berapa bulan gitu kan. Bagaimana kalian, atau kalau Andes sama Dodi, bagaimana cara kalian itu menghadapi ini, apa yang dilakukan agar tetap bisa perform? Mungkin dari Wahyu itu. Iya, ada corona ini ya. Kalau dari gue pribadi, sebagian mewakili manajemen ya, bisnis tetap harus berjalan. Nggak peduli. Iya, karena kalau bisnis nggak berjalan, manajemen mau bayar kita pakai apa? Kita kerja untuk apa gitu, tujuan kerja untuk apa, ujung-ujungnya duit keluarga makan. Kalau kita nggak menghidupi minimal keluarga, minimal keluarga, atau nggak mencari duit untuk supaya perusahaan ini tetap berjalan, gimana perusahaan bisa membayar lo, men? Jadi kita tetap harus stay positive thinking, kita jalani tugas kita. Mungkin ada batasan-batasannya, nasabah ada yang membatasi ketemu lah, atau no survei lah. Ya itu batasan-batasan itu mungkin kita masih bisa siasati lah, gitu. Tapi memang kan kalau untuk kondisi yang bersangkutan sama bisnis juga, itu kan udah keputusan dari manajemen. Bisnis yang lagi tutup nggak bisa diprospek lah. Udah dikasih list ya. Udah dikasih sama, list. sama, pasti kan. Iya.
ini nggak bisa diajuin, ada Nah. pembatasan-pembatasan. Menarik nih, manajemen sudah tahu, dikasih list, ya kan? Artinya ibarat kita kuenya tuh dikecilin, Kecilin. tapi target tetap Sama. besar. Nggak mau tahu itu gimana tuh sebagai seorang leader gitu kan? Bagaimana sementara di salesnya ini mereka dibilang dibatasin, tapi target nggak mau tahu, tetap harus achieve. Nah, bagaimana menyikapinya sebagai seorang leader itu? Ya, gue coba brief ke tim, Nah, ya kan. Untuk target kita ada pakemnya. Hmm. Berapa M yang harus lo capai, dengan berapa M itu lo bisa menghasilkan revenue atau keuntungan berapa, ya kan. Dengan keuntungan itu apakah udah sesuai dengan gaji yang lo terima? Berarti- itu udah bisa membuat ya. berarti balik lagi ke gaji nih. Betul, karena Kita kita tersinggung nggak sih mereka? Kan gini, kan bahasa sales tuh kasar gitu ya. Sales tuh kadang-kadang gaji itu diungkit-ungkit. Betul kan? Betul. Lu mau kerja, lu segala macam, lu enak banget lu, perusahaan Betul. gitu-gitu. Betul. Nah, berarti ditarik lagi ke situ lagi. Betul. Yang lu hasilkan untuk perusahaan itu tidak sesuai dengan apa yang perusahaan berikan. betul. Nah, bagaimana tuh? Reaksi mereka kan masih tidak terima atau gitu gimana tuh? Ya, untuk reaksi mereka variatif. Variatif. Ada yang nggak terima, ada yang gua pasrah lah apa adanya. Hmm. Nah, kita udah bisa baca tuh Dari wajah-wajahnya. Iya, karakter tipe-tipe mereka kayak gimana gitu Hmm. kan, motivasinya. Ya, kalau udah kita kasih tahu berapa yang mereka hasilkan, berapa yang untuk perusahaan sehingga perusahaan bisa membayar. Hmm. Terus gue coba compare. Coba lo lihat di kanan kiri dan sekitar. Nah, Banyak perusahaan yang sudah tutup. lu masih ada. Nah, lo masih ada, perusahaan masih mau menggaji lo. Coba lo lihat anak istri lo, gitu. Dengan kondisi seperti ini, Jadi motivasi ke situ lagi tuh. balik lagi ke keluarga. Balik lagi. Iya. Jadi ancamannya ke situ ya. Tetap, karena kita kerja, kalau gue ya selalu untuk anak-anak tuh gue infoin, nggak yang milenial, nggak yang udah married. Coba lo tidur waktu malam, kalau lo udah punya istri, lo lihat anak istri lo tidur. Kalau lo berbuat sesuatu dengan pekerjaan lo, apakah lo tega ngasih duit gaji lo dengan sesuatu tanda kutip tindakan fraud misalnya, ya kan? Apakah lo tega, ya kan? Di saat istri lo tidur lagi nyenyak, duit yang lo kasih adalah duit haram. Kalau gue selalu bilang gitu. Dan kalau untuk milenial, coba lo tidur, lo lihat orang tua lo, ya kan? Orang tua lo tidur atau lo ngasih ke orang tua. Kalau lo dengan tanda kutip lo bermalas-malasan atau bertindakan fraud, apa lo tega dengan ngasih duit seperti itu? Mereka pasti kalau untuk orang-orang yang mereka cintai pasti akan tergugah, bos. Sama yang gue jalanin saat ini. Gue ini konkol jam 1 gue masih konkol. Tadi itu. Iya, tengah malam gue masih konkol jam 1, ya kan? Kan gue ya tuh, ya kan? Tengah malam gue masih konkol. Sama, gue juga ngeliat anak istri gue tidur. Gue tetap harus berusaha. Yang itu malam apa dengan tim? Dengan Jam malam? head. Yang itu malam? Iya, jam 1 sampai jam 2. Kenapa? Mulai jam 11 sampai Kenapa? jam Kenapa jam segitu? Karena kan udah padat jadwalnya kan, dari Nah. sore kita sesuai dengan jadwalnya head. Jadi sales itu luar biasa yang ada. Iya, sampai jam 2 pagi gue sampai nungguin sahur. Nggak bisa bilang nggak. Ya nggak bisa bilang nggak, karena kalau menurut gua kalau untuk dimarahin misalnya nggak chip atau nggak angka, Normal. itu udah normal lah. Tapi gua ambil positifnya, apa sih solusi ya kan yang bisa dia kasih, yang bisa pimpinan gua kasih gitu, yang berguna untuk gua, itu sangat penting untuk gua. Dan gua di jam segitu poin positifnya untuk gua bisa ngeliat benar-benar anak istri gua tidur, gua tetap bekerja, gimana rasanya gua. dulu kan? Cari lagi. Masih lah, Oke. ya kan? Gimana Andreas? Ini dia sebagai seorang leadernya, sebagai seorang sales, apa yang kalian lakukan dengan posisi iya corona segala macam? Tapi kan memang mereka kalian chief ya, malah melampaui dari target. Apa sih yang kalian lakukan gitu? kalau corona ini udah berjalan mungkin udah dua bulan ya, Bos. Kalau kita lihat perbankan yang lain ya, sekarang semua mereka close penjualan, tidak bisa jualan, terutama Bank BUMN BNI juga ya, sama kan kita BNI BNI close? BNI itu close, dia prosesnya di close. Tapi bukannya BNI masih jalan? Jalan masuk aplikasi tapi on proses itu udah nggak ada. Prosesan approve apa tidaknya udah nggak ada. Nah itu yang gue bilang, sama mungkin beberapa hari yang lalu gue WA di grup, gue bilang Tuhan berpihak sama kita. Karena masih bisa proses. Karena Walaupun dengan kondisi saat dengan ini. kondisi begini,
angka kita stabil, itu total yang ikut sama gua tuh bos 2.500 per gol ya, 2000-an. Farel itu semua 250, terutama gua 2,5, kalau 2,5 Jackson itu kan, itu gua bilang ini Tuhan masih berpihak sama kita, bank lain lagi merasakan hal yang baik loh, gitu. Kita masih merasakan hal yang istilahnya kok ada corona tapi kayak nggak ada corona. Nah mungkin untuk menghadapi posisi sekarang nyari aplikasi memang agak lebih sulit ya bos. Balik lagi ke pribadi kita, ngerti nggak corona ini apa, penyebabnya apa, dan menularnya ke siapa, dan berbahayanya ke siapa. Yang pertama kita harus kuasain itu dulu. Kalau kita bisa kuasain itu, kita keluar tuh lebih nyaman sebenarnya. Gitu. Corona kan ini berbahaya hanya untuk orang tua bos, atau orang yang berpenyakit sebelumnya. Nah itu yang sangat punya penyakit bawaan. Kalau mau bilang saya udah kena, udah bos, bisa dibilang udah kena, karena gue di lapangan. Bisa jadi. Saya pameran bisa jadi. dengan orang Bisa jadi. yang di hari itu juga ditarik sama rumah sakit isolasi, itu saya udah pameran di Cikarang. Foto bareng ya? Foto bareng sama gua, ngobrol salam tak. Baru kabar dia kena corona. Dia kena corona, isolasi. Nah kalau bilang secara bilang kita udah kena, tapi kita balik tolong lagi. jangan bersin di sini. Enggak, udah lewat bos, 14 hari kerja yang lalu udah lewat, 14 hari. Udah lewat. Nah, balik lagi kita ke kekebalan tubuhnya seperti apa gitu kan. Yang pasti kita mengerti dulu nih corona seperti apa. Kita pulang ke rumah kan ada anak nih kan, anak mungkin agak menjauh, kita mandi dulu bersih apa. Ya mungkin corona ini membelajarin kita lebih bersih. Yang dulunya saya pulang nggak pernah mandi, sekarang jadi mandi bos. Ya mungkin ada baiknya sih bos. Ya strateginya sih tetap kita menjual mungkin agak lebih sulit karena beberapa hari yang lalu juga kita canvassing ya, diusir, sempat dibilang mas nggak boleh ada virus corona, gitu macam-macam lah. Yang pasti ya kita tetap berusaha aja karena posisi sekarang itu tidak ada strategi apa lagi, nggak ada. Jadi mau sejago-jagonya dia seorang sales atau segi pemasaran apa itu nggak ada. Sekarang malah yang gua ke perusahaan yang biasanya kayak contoh NetTV itu dipecat serentak loh bos. Cuma 20% karyawan sekarang. Dari karyawan tetap apapun itu semua dipecat serentak. Itu cuma yang jaga ini kayak ini hari ini cuma Kamal doang sendirian. Resepsionis sama security satu. Mereka berdua lah jaga-jagaan. Yang jaga di NetTV. Di NetTV itu lihat aja programnya nggak ada. Programnya nggak ada untuk program lebaran ini nggak ada. Banyak perusahaan kayak Ramayana. Dari segi manajer direktur tuh ada nasabah saya HRD dipecat serentak 2.000 orang. Ya itulah bos, kita mungkin balik lagi dari pembicaraan namanya karir. Karir itu tidak ada yang pasti. Kepastian tuh yang di Tuhan. Iya itu. Jadi soalnya balik lagi ya. Jadi jangan melemahkan semangat tetangga. Gitu. Mungkin yang gua lihat karir bos ya. Karena tadi ketika kalau dia berbalik lagi ke sales, peluang kita sedikit. Gini Don. Jadi ketika Andres menyampaikan tadi ada emosi. Bukan ada emosi. Jadi saya melihat mimik wajahnya. Iya, jadi kayak ada sesuatu yang antara karir dengan sales. Jadi makanya balik lagi gitu. Bukan emosi lah, sebenarnya kayak bos nih yang gue lihat. Karir yang kalau gue sih karir. Karirnya kalau gue bilang yang ditentukan sama yang di atas ya bos, yang sekarang lagi jalan karir bos gitu. Yang kalau gue mau mengikuti jalur bos mungkin berbeda. Gue mungkin suatu saat mungkin bisa punya usaha warung kecil-kecilan yang penting gue ada sebagai owner gitu. Tapi strukturnya penjualannya berbeda gitu, sama kayak Mas Wahyu mungkin jadi owner nanti bagian pemasaran mobil atau punya penjualan mobil nanti pribadi ya kita nggak tahu gitu kan. Ya kayak gitulah bos, maksudnya apa yang kalau kita punya cita-cita sih mungkin pengen. Tapi kita balik lagi semua serahkan sama yang di atas. Yang penting ikhtiar. Yang penting kita jalan. Jujur, kita bekerja keras. Berarti itu ya, jadi sekarang ini sudah tidak ada lagi strategi apapun untuk bisa menghadapi corona, hanya bisa diri sendiri yang bisa memotivasi, ya. Terlalu gila ya kalau leader marah-marahin lu, nyari lu gila. Marah-marah nggak yuk? Kalau gua kena corona, gimana gitu? Gua perusahaan mau apa? Bayar apa enggak? Malah gua nggak usir, dikuburkan susah. Susah. Gak ditengokin loh bos. Dan
gimana Dok? Strategi Dok? Strategi sih yang namanya kita kayak kondisi sekarang yang namanya corona, orang pada apa PSBB, WFH. Kalau buat saya sih, saya lebih takut mati sekeluarga di rumah ketimbang mati sendiri. Ya kan? Nah, kalau saya mati sendiri masih ada kesempatan keluarga saya buat hidup. Kalau saya mati sekeluarga, apakah mati kelaparan, nggak makan, gara-gara corona? Iya kan, nggak semuanya diperhatikan. Ya kan? Tetap dengan kondisi yang kita tanpa karir, yang nggak ada penghasilan yang pasti setiap bulan, tetap kita jalan, kita tetap positif aja lah. Corona tuh nggak akan mampu ngerogoti tubuh kita. Tetap serah diri ke Tuhan. Tetap yang namanya bersih lakukan. Dari luar ganti baju, mandi. Tapi penolakan banyak ya dengan ini, kalau pameran segala macam. Penolakan mah pasti banyak. Ya? Nggak pameran pun kita kelilingnya ditolak, Mas. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah biasa. Udah biasa. Nggak tersinggung ya. Enggak. Paling telan aja. Sedih ya, sedih. Ke perbankan tarik rolling door ya. Set. Tutup. Wah, saya tarik.